السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Mohon Pak Kiai memberikan penjelasan pokok-pokok ajaran Islam Nusantara yang tidak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ajaran Islam Nusantara yang tidak sesuai dengan ahlus sunnah itu apa? Di antaranya menganggap orang Nusantara lebih baik daripada orang Arab. Itu gak benar itu. Islam Nusantara katanya lebih baik daripada Islam Arab, gak benar. Islam Nusantara itu baik kalau ikut Islamnya orang Arab. Islam Nusantara itu baik apalagi apabila cinta pada bangsa Arab. Mengapa? Karena Rasulullah lahir dari bangsa Arab. Islam juga diturunkan di negeri Arab. Al-Quran juga pakai bahasa Arab. Arab semua saudara. Gak betul kalau Islam Nusantara lebih baik daripada Islam Arab. Arab itu memang pilihan. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para nabi itu manusia terpilih. Dan manusia yang paling utama, yang paling terpilih adalah baginda Rasulullah. Karena Rasulullah ini manusia paling utama, paling terpilih, maka apapun yang berkaitan dengan beliau selalu diberikan yang terbaik oleh Allah. Contohnya apa? Bangsa yang melahirkan beliau itu lebih baik daripada bangsa lain. Karenanya di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha astafa Kinanata min bani Ismail. Allah memilih suku Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Jadi setelah anak cucu Nabi Ismail ini ramai bersuku-suku, suku Kinanah ini yang paling baik. Orang-orangnya berintegritas, berwibawa dan disegani. Wastofa min Kinanata Quraisyan. Setelah anak cucu Kinanah ini ramai bersuku-suku, lalu suku Quraisy dipilih oleh Allah. Suku Quraisy ini orang-orangnya berintegritas, orang-orangnya paling berwibawa dan paling disegani. Sehingga di Al-Quran turun surat yang namanya surat Quraisy. Surat Quraisy itu isyarat perhatian Allah pada orang Quraisy. Surat Nusantara tidak ada saudara. Gak ada surat Nusantara di Al-Quran. Yang ada surat Quraisy. Coba perhatikan surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada waktu musim dingin dan musim panas. Musim dingin mereka ke Syam dan Palestina, musim panas ke Yaman. Pulangnya bawa barang dagangan. Hai orang Quraisy, falya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhannya Baitullah ini. Siapa Tuhannya Baitullah? Yaitu Allah. Mengapa menyembah Allah? Allazi at'amahum min ju'. Allah memberi makan orang Quraisy dari rasa lapar. Ketika suku-suku yang lain di Arab dilanda kelaparan, orang Quraisy gak dilanda kelaparan saudara. Lapar itu bahaya, bisa melakukan perbuatan tercela. Karenanya orang Quraisy gak kelaparan. Mengapa gak kelaparan? Di Mekah itu ada Baitullah. Setiap tahun orang Arab itu haji ke sana. Di musim haji orang Quraisy ini dagangan, jualannya laku, kaya mereka. Makanya orang Quraisy itu kaya-kaya. Di Duri yang banyak uangnya yang dagang-dagang ini. Penjual-penjual kaya-kaya biasa. Sama dengan Quraisy. Wa amanahum min khauf. Allah memberi keamanan Quraisy dari rasa takut. Suku-suku yang lain ketakutan, Quraisy gak pernah ketakutan.
Ketika ada suku kelaparan, suku sebelahnya diserbu, makanannya diambil, orangnya dibunuh atau dijadikan budak. Suku Quraisy gak pernah, saudara. Orang-orang Arab dulu bepergian malam-malam, dirampok, dibegal, hartanya diambil, orangnya dibunuh. Orang Quraisy rombongan sendirian bepergian malam-malam, jumpa perampok, mau dirampok. Mereka bilang, loh kok ngerampok saya? Kamu siapa? Saya orang Quraisy, penjaga tanah suci, penjaga Baitullah. Rampoknya gak berani, segan. Ini suku Quraisy. Makanya orang bepergian mau berangkat, oleh para ulama dianjurkan baca surat Quraisy. Kalau baca surat Quraisy aman, saudara. Atau sampai di suatu daerah karena khawatir, baca surat Quraisy, aman, saudara. Ini faedah surat Quraisy. Selain aman, nanti gampang dapat makanan. Makanya yang merantau-merantau dari Jawa yang rajin baca surat Quraisy, biar aman dan banyak makanan. Saya agak baca dari tadi karena sudah kenyang itu. Ini Quraisy, artinya apa? Berwibawa Quraisy itu. Kemudian setelah suku Quraisy ini anak cucunya ramai. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Allah memilih keluarga Bani Hashim dari keturunan Quraisy. Bani Hashim ini bangsawan kelas 1 di Mekah. Ini Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Allah memilih aku lahir dari keluarga Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar. Aku ini orang terbaik, dipilih oleh Allah dari golongan-golongan terbaik. Artinya apa? Bangsa, golongan yang melahirkan Rasulullah lebih baik daripada bangsa yang lain. Tahun 2003 saya belajar ke Eropa, ke Inggris. Sebelum berangkat ke Inggris, kawan-kawan satu rombongan bicara sama saya, Gus, apa? Nanti sampai di Inggris, kalau di Inggris di jalan jumpa dengan 5 orang gadis, yang cantik 6 orang katanya. Kalau ada 5 orang gadis, yang cantik 6 orang. Kok bisa 6? Yang 5 itu orangnya, yang 1 bayangannya. Bayangannya tuh cantik lah. Itu di Inggris. Kalau di Indonesia kan enggak kan. Kalau 5 orang kadang ada 1, kadang enggak ada sama sekali itu. Harus teliti milihnya di sini itu. Kalau di Inggris itu ambil sembarangan dapat yang cantik. Dan betul, saudara. Begitu pesawat mendarat di Bandara Heathrow di London, masuk bandara, terkejut. Wah, ini kok beda dengan di Pekanbaru ini. Enggak ngantuk, saudara. Di Inggris enggak ngantuk di sini nih. Kebetulan kami kuliah di kampusnya orang-orang Pakistan dan India. Dapat beberapa hari, kawan-kawan bilang, Gus, ini ada hasil penelitian. Apa? Ternyata orang Pakistan dan India lebih cantik daripada orang Inggris. Lo kok tahu? Coba nanti di ruang kuliah lirik-lirik dikit-dikit katanya. Karena penasaran, saya coba lihat-lihat. Betul, saudara. Orang Inggris kalah sama orang Pakistan dan India. Kalah. Lama-lama dapat beberapa hari, pas ngobrol-ngobrol, kawan-kawan bilang, Gus, ini penelitian terbaru. Apa? Ternyata orang Pakistan dan India masih kalah dengan orang Arab katanya. Waktu di Inggris itu, saudara, yang nilainya pas-pasan orang Malaysia, Indonesia dan Brunei. Pokoknya kalau pas-pasan, kalau bukan Brunei, Malaysia, Indonesia. Indonesia jarang di sana. Yang banyak Brunei dan Malaysia karena kaya-kaya kan. Kuliah di Inggris. Nah, Arab tuh paling bagus memang. Wah, akhirnya bagaimana? Ternyata Arab paling bagus. Karenanya pantas Kanjeng Nabi itu lahir di Arab.
Dan para nabi itu saudara, sifat wajibnya harus manusia paling ganteng. Gak ada nabi itu mukanya pas-pasan, gak ada. Kalah ganteng gak ada, harus paling ganteng. Makanya kanjeng Nabi lahir di A. Coba kanjeng Nabi lahir di Duri, ya kalah saing dengan bangsa lain. Rasulullah ini agamanya rahmatan lil alamin, untuk seluruh dunia, harus paling ganteng seluruh dunia saudara. Dan memang yang paling bagus itu bangsa Arab. Artinya apa? Arab itu lebih bagus daripada Nusantara. Itu gak perlu pakai dalil, cukup pakai selera. Pakai selera itu sepakat kita kalau Arab lebih bagus daripada Nusantara. Enggak perlu pakai dalil. Cuma Islam Nusantara itu udah ngawur. Dan itu gak boleh merendahkan Arab. Mengapa? Karena Rasulullah lahir di Arab. Saya kira itulah, itu diantara ajaran Nusantara. Kayak Islam Nusantara diangkat, disingkat dengan INUS, atau aliran Nusantara disingkat dengan A. Gak bagus.